Jemaah sekalian, satu faedah besar yang kita dapat ambil dari pembatal atau penjelasan ini, bahwa inilah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia, yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan penuh dengan kekurangan. Bahkan ya, sering melakukan kekhilafan dan kelupaan. Ya, ada satu istilah yang disebutkan oleh para ulama kita dalam istilah bentuk Arab, summiyal insanu insanan linisyanihi. Manusia itu disebut insan. Kata insan yang mungkin sudah menjadi bahasa Indonesia juga, disebabkan karena nisyan, karena ada nisyan pada manusia tersebut. Dan nisyan itu dalam bahasa Arab artinya adalah lupa. Jadi memang manusia tempat salah dan lupa. Namun ketika seseorang melaksanakan suatu amalan dalam, mungkin amalan yang dimurkai oleh Allah, mungkin amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia melakukannya dalam keadaan tidak mengetahuinya, maka insya Allah amalan tersebut ya, tidak dicatat sebagai dosa bagi orang tersebut. Salah satunya ada dalam perkara ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya, mengajarkan kita doa dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan perkara lupa dalam berpuasa kemudian makan dan minum, jumhur ulama menyebutkan bahwa boleh dia melanjutkan puasanya, dan dia berarti puasanya itu dianggap sah. Ya, tetapi pertama harus berhenti dari makan dan minum tersebut. Ya, jangan sampai ada di antara kita kaum muslimin yang mungkin awalnya lupa, kemudian makan dan minum, namun setelah diingatkan dan sudah sadar, kemudian masih terus melanjutkan makan dan minum tersebut. Maka kalau dia menyengaja untuk melanjutkannya, berarti dia telah menyengaja makan dan minum, berarti puasa saat itu telah dianggap batal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, juga berkaitan dengan hal ini, kata para ulama, termasuk mayoritas para ulama mengatakan ini juga sama hukumnya, baik ibadah puasa itu wajib ataupun ibadah itu sunnah, puasa sunnah. Artinya dalam puasa sunnah pun ya, nanti bagi kita yang alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah ya, dapat melaksanakan ibadah-ibadah puasa yang disunnahkan, seperti puasa setiap 3 hari di pertengahan bulan Hijriyah, tanggal 13, 14, 15, juga puasa 10 Muharram, puasa 6 hari nanti di bulan Syawal setelah kita melaksanakan hari raya Idul Fitri. Ya. Jika mereka melakukannya dalam keadaan lupa, maka ya boleh dia melanjutkan puasanya. Walaupun memang di sini ada beberapa ulama yang menyelisihinya, diantaranya Imam Malik ya, yang beliau mengatakan bahwa keringanan ini diberikan hanya bagi yang berpuasa wajib puasa Ramadan. Adapun puasa sunnah, jika dia tidak sengaja makan dan minum, maka tetap dianggap batal. Ini pendapat beliau yang menyelisih pendapat mayoritas para ulama. Yang berikutnya nanti juga yang dimaksudkan dengan makan ya, adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita ya, sampai masuk ke dalam tenggorokan. Baik itu yang memberikan manfaat seperti makanan
ya, atau minuman, ataupun yang tidak memberikan manfaat. Ya. Batu misalkan kita sengaja masukkan ke dalam mulut kita, ya, dan sampai masuk ke dalam kerongkongan sementara berpuasa dan kita sengaja, ya, maka itu tetap dimasukkan kategori makan. Jadi baik yang bermanfaat ataupun yang tidak bermanfaat, atau bahkan yang memberikan mudarat. Ketika sudah disengaja dimasukkan melalui mulut sampai ke tenggorokan, masuk terus ke tenggorokan, apalagi sampai terus masuk ke dalam perut dan tidak dikeluarkan, maka tetap dianggap membatalkan puasa. Ini juga yang nanti akan kita singgung berkaitan dengan beberapa perkara yang dianggap oleh kaum muslimin sebagai pembatal puasa, namun ternyata dia bukan merupakan bagian dari pembatal puasa. Insya Allah akan kita singgung pada materi atau beberapa materi setelah ini. Kemudian masih berkaitan dengan makan dan minum juga, beberapa permasalahan yang terjadi, diantaranya bagaimana dengan seseorang yang dia makan dan minum dengan beranggapan bahwa telah masuk atau masih masuk waktu sahur, atau dia beranggapan bahwa telah masuk waktu berbuka puasa, yang ternyata dia mengetahui setelah itu bahwa ternyata waktu sahur telah lewat, sudah masuk waktu pagi, atau belum masuk waktu berbuka puasa. Ya, ini banyak permasalahan atau banyak fenomena yang dipertanyakan berkaitan dengan hal ini. Ada orang yang bangun, ya, mungkin pengaruh jendelanya masih tertutup, ya, dia tidak sempat melihat jam dan dia menyangka bahwa masih malam atau masih belum terbit fajar. Kemudian dia, ya, makan dan minum. Yang tentu sejak malam hari harus sudah berniat, ya. Nah, karena nanti jika tidak ada niat dia, maka tentu tidak dianggap, walaupun dia makan dan minum bersahur, kalau dia tidak niat puasa berarti tidak dianggap dia berpuasa. Ya, dia sudah berniat malam hari bahwa dia akan berpuasa. Dia bangun, dia belum melihat keadaan, belum melihat jam, dia menganggap bahwa masih waktu sahur, dia bersahur, dia makan dan minum. Ternyata setelah itu, ya, dia membuka hordennya misalkan, atau dia melihat jamnya bahwa ternyata waktu tersebut sudah lewat dari waktu sahur, atau sebenarnya sudah dikumandangkan azan subuh tapi mungkin dia tidak dengar. Ya, sudah makan dan minum dia ternyata sudah masuk waktu subuh misalnya, atau bahkan sudah pagi. Maka bagaimana dengan perkara ini? Ya, begitu juga sebaliknya, ya. Begitu juga keadaan orang yang dia makan atau dia telah menganggap bahwa matahari telah terbenam, sudah masuk waktu maghrib, sudah waktu berbuka, kemudian dia berbuka puasa. Dia mengambil makanan, minuman, dia konsumsi. Ternyata setelah itu dia menyadari bahwa, ya, belum waktu untuk berbuka. Belum terbenam matahari. Belum masuk waktu maghrib. Maka bagaimana? Apakah puasa orang itu dianggap batal dan dia wajib mengganti pada waktu yang lain, atau justru puasa yang dia lakukan dianggap sah? Dalam hal ini ada dua pendapat para ulama. Pendapat pertama di kalangan para jumhur, mayoritas para ulama, imam arba'ah, imam yang 4 menyebutkan bahwa, ya, saat itu puasanya dianggap batal
dan wajib bagi dia untuk berbuka. Sementara pendapat yang kedua yang disebutkan oleh mazhab Ishaq, juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan Daud Al-Zahiri serta Ibnu Hazm, dan pendapat ini disematkan juga kepada mayoritas para ulama salaf. Begitu juga Imam Al-Muzani dari salah seorang ulama Syafi'iyah, juga pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu bahwa dalam situasi seperti ini puasanya dianggap sah dan tidak wajib bagi orang ini untuk mengganti. Oleh kitab ini, dalam kitab ini beliau merojihkan pendapat ini, menguatkan pendapat ini. Tentu dengan dalil-dalil. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat kelima, "Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum bih." Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Dan tidak mengapa bagi kalian terhadap apa-apa yang kalian lupa. Akan tetapi yang menjadi permasalahan atau yang akan dibebankan oleh kalian apa-apa yang kalian atau hati-hati kalian sengajakan. Ayat ini menjelaskan bahwa tentu perkara yang tidak disengaja, yang kita lupa, menjadi perkara yang dibolehkan. Juga tentu ayat yang kami sebutkan di surat Al-Baqarah tadi menjadi landasan tentang hal ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Bahkan dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim, ketika ayat ini dibacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Na'am, iya." Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa ini dari setiap kaum muslimin yang membacanya. Taib. Jadi silahkan, walaupun saya juga menganggap bahwa pendapat yang kedua ini pendapat yang kuat karena berlandaskan dengan dalil-dalil. Namun tentu ada beberapa penjabaran lagi berkaitan dengan hal ini. Juga disebutkan dalam kitab ini. Yang pertama, bahwa barang siapa yang berbuka sebelum terbenamnya matahari, kemudian jelas bagi dia bahwa ternyata matahari belum terbenam, maka wajib bagi dia untuk menahan, untuk melanjutkan puasanya, dan tidak boleh makan dan minum sampai memang betul-betul matahari telah terbenam. Jadi jangan sudah dikatakan bahwa oh iya, saya kan tidak sengaja. Masih jam 4, saya kira sudah waktu berbuka, sudah makan dan minum, kemudian diingatkan bahwa belum terbenam matahari, belum maghrib. Kemudian, oh ya alhamdulillah, berarti puasa kita masih dianggap sah menurut pendapat yang kedua tadi. Tetapi saat itu kewajiban kita adalah harus berhenti dari makan dan minum tersebut. Jangan dilanjutkan. Karena kalau dilanjutkan berarti kita telah menyengaja untuk makan dan minum. Poin kedua juga, bahwa perkara berkaitan dengan dibolehkan pendapat yang kedua tadi bagi orang yang menyangka adalah memang jika dia telah menyangka
memang perkaranya berkaitan dengan menyangka. Artinya dia mengetahui sesuai dengan ilmunya, pemahamannya saat itu. Dia menyangka bahwa oh iya sudah waktu berbuka atau sudah masih waktu sahur, maka dia makan dan minum. Walaupun ternyata berbeda dari itu. Bagaimana dengan posisi orang yang ragu? Posisi orang yang ragu, karena beda antara menyangka dan ragu. Makanya dalam penjabaran ilmu itu oleh para ulama dibagi. Bahwa ada yang disebut ilmu. Ilmu itu memang ma'rifatus syai' ala haqiqatihi. Ya, mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Ya. Ada yang jahil. Ya. Jahil itu ada ma'rifatus syai'. Dia tidak mengetahui sesuatu. Ya, dalam masalah itu dia tidak tahu sama sekali. Ini disebut jahil. Ada yang disebut jahil murakkab. Ya. Kalau mungkin bahasa kita apa ya? Ya, orang yang setel tahu mungkin, atau orang yang ya, kalau bahasa Prancisnya mungkin ya, nanti bisa dicari di kamus, saya pun belum dapat itu, orang yang nengge-nengge. Ya, Prancis bagian bagian tapa mungkin. Ya, Allahu a'lam. Ini sekedar bercanda saja, tapi situasi orang yang jahil murakkab ini, orang yang setel tahu tadi, ini dia akan ma'rifatus syai' ala ghairi haqiqatihi. Jadi dia mengetahui sesuatu tapi bukan sesuai dengan hakikatnya. Ya. Hari apa ini? Dia akan jawab dengan pasti ini hari Jumat. Padahal hari ini hari Kamis. Ini orang yang jahil murakkab. Ada yang dia, ini yang kita sebut tadi, menyangka. Artinya proses pengetahuan dia antara mengetahui dan tidak mengetahui berbanding 60-40. Artinya dia mengetahui kemungkinannya 60% dan kesalahannya 40%. Jadi ada semi yakin. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Ini menyangka, wallahu alam. Ya, ini yang kita ingin sebutkan. Dalam proses ini, jika dia menyangka seperti ini, di mana keyakinannya 60%, maka iya, kemudian dia melakukannya, maka dia boleh ketika dia melakukan kesalahan, maka seperti yang disebutkan pada pendapat yang kedua tadi, boleh dia melanjutkan puasa. Adapun orang yang ragu ini bedanya adalah keyakinan dan ketidakyakinannya itu 50-50, 50-50%. Ini orang yang ragu. Maka adapun bagi orang yang ragu, maka wajib bagi dia, asalnya adalah wajib bagi dia untuk mencari keyakinan, mencari kebenaran dulu. Karena orang yang ragu berarti dia belum bisa melakukan ini, belum bisa melakukan itu. Dia belum yakin. Ya. Jadi ketika dia bangun misalkan tengah malam, dia bertanya-tanya apakah ini masih waktu sahur atau sudah masuk waktu subuh ini. Maka dalam situasi ini ketika Anda menyangka, ketika Anda ragu-ragu, maka kewajiban Anda untuk mencari tahu dulu. Lihat di jam dulu, sekarang masih waktu atau tidak. Ya. Atau tadi seperti, ya, ini bisa lihat keadaan alam, keadaan langit, apakah sudah masuk. Atau kita mencari tahu apakah di masjid sudah dikumandangkan azan subuh atau tidak. Ya. Karena kalau dia ragu-ragu, kemudian dia tidak melakukan, atau dia melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya, maka di sini ada penjelasan para ulama. Jika dia ragu untuk bersahur, kemudian dia tetap bersahur. Jadi dia 50-50 lah.
ini sudah sahur atau tidak. Maka para ulama mengatakan dengan pendapat yang kedua ini, ternyata setelah dia makan, ternyata sudah lewat dari waktu sahur, sudah masuk waktu berpuasa. Maka para ulama mengatakan sesuai dengan keyakinan dia, baqaul lail adalah tetapnya malam, berarti dia boleh melanjutkan puasanya, dan puasanya dianggap tidak sah. Adapun jika dia ragu untuk berbuka puasa, jika waktunya berkaitan dengan berbuka puasa, kemudian dia tetap makan padahal belum waktu untuk berbuka, maka para ulama menyarankan dengan pendapat yang kedua tadi untuk dia tetap mengganti puasanya. Kenapa? Karena al-aslu baqa'un nahar. Asal waktunya adalah tetapnya siang, artinya saat itu sebenarnya asalnya masih belum waktu berbuka. Beda tadi dengan sahur. Sahur asalnya masih malam, walaupun dia ternyata mengetahui sudah pagi. Begitu juga, adapun siang, dia asalnya waktu belum berbuka. Nah, kalau Anda ragu, jangan dulu berbuka. Pastikan dulu betul-betul waktu berbuka. Ya. Karena ketika Anda ragu, kemudian Anda memaksakan diri untuk berbuka, kata para ulama, ya, lebih afdol bagi dia untuk mengganti puasanya. Karena dia ragu tapi dia tidak mau mencari keyakinan yang keyakinannya membenarkan apa yang sesuai dengan yang ada. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga untuk makan dan minum ini sekali lagi diwajibkan hanya untuk mengganti puasa saja. Ada pendapat memang dari beberapa ulama, di antaranya Malik, Abu Hanifah dan Ishaq, yang dimana orang yang menyengaja makan dan minum di bulan Ramadan, selain dia wajib mengganti, wajib juga membayar kafarat. Ya, ini pendapat yang lemah, ya, disebabkan karena tidak ada dalil yang menyebutkan tentang hal ini. Dan kedua juga, adapun berkaitan dengan kafarat, maka memang ada amalan khusus yang mengganti, ya, atau yang menyebutkan tentang pembayaran dari batal puasanya itu adalah dengan membayar kafarat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini yang pertama, dan yang kedua makan dan minum dengan sengaja. Yang ketiga yang membatalkan puasa, yang mengharuskan orang untuk mengganti, ya, adalah ta'ammudul qai', menyengaja muntah. Muntah dengan sengaja. Ya, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Man dzara'ahu al-qai' falaysa 'alaihi qada'un wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Barang siapa yang datang kepadanya muntah, artinya yang tiba-tiba dia muntah, tidak disengaja, maka tidak wajib bagi dia mengganti. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Dan barang siapa yang, ya, menyengaja untuk muntah, sering dicontohkan oleh para ustaz-ustaz kita adalah kita sengaja memasukkan jari kita misalkan ke dalam mulut sehingga kita muntah, ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyaqdi, maka wajib bagi dia untuk mengganti. Jadi kalau tidak sengaja muntah, misalkan ada orang yang melakukan perjalanan dan tetap melaksanakan puasa, mungkin karena mabuk perjalanan dia muntah, misalkan ini muntah yang tidak disengaja, dan dia mampu untuk melanjutkan puasanya, maka silahkan dia melanjutkan puasa karena muntahnya itu, ya, tidak disengaja. Walaupun nanti juga dalam persoalan lain, ini juga sebenarnya menunjukkan bahwa keadaan dia saat itu membolehkan dia untuk berbuka, karena orang yang dalam perjalanan yang merasa kesulitan dengan perjalanan jauhnya, musafirnya itu, ya, syaratnya sekali lagi musafir perjalanan jauh, bukan hanya sekedar perjalanan. Maka ya boleh bagi dia untuk berbuka, apalagi sudah mendapatkan kesulitan, ya, dalam perjalanannya tersebut. Taib, yang keempat dan kelima yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Ini tentu khusus bagi para wanita dan bagi para ummahat, para ibu-ibu. Saya kira ini perkara yang sudah lazim dan kita sudah ketahui bersama, dan ini memang sudah menjadi ijma' para ulama. Ya. Saya persingkat karena waktu. Ada sesi yang kedua, yang keenam, ya,
adalah ta'ammudul istimna. Yang membatalkan puasa yaitu menyengaja mengeluarkan air mani. Ya. Mohon maaf, ini mungkin kami harus sebutkan. Ya. Jadi orang yang menyengaja mengeluarkan air mani karena syahwat tentu mungkin, ya, tentu karena syahwat atau yang lainnya, dan dia mengeluarkan air maninya, ya, dengan sengaja, baik menggunakan tangan, menggunakan alat-alat bantu yang lain, maka ya, ini dapat membatalkan puasanya. Ya. Dan ini tentu pendapatnya jumhur ulama, pendapat yang kuat, yang walaupun memang ada beberapa ulama yang berbeda pendapatnya, di mana Ibnu Hazm menyebutkan, ya, dia tidak wajib mengganti karena tidak ada dalil tentang pendapat ini. Namun dijawab oleh mayoritas para ulama bahwa dalilnya, ya, ada dalilnya, dalil umum yang disebutkan dalam hadis yang berkaitan dengan puasa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan, minum serta syahwatnya. Ya, ini yang digarisbawahi, karenaku, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ini kata syahwat menunjukkan semua syahwat. Ya. Maka tentu sebab utama orang mengeluarkan air mani itu karena syahwat, dan dia mengeluarkannya dengan sengaja, maka membatalkan puasanya. Muncul lagi permasalahan, saat kalau dia tidak sengaja tiba-tiba keluar, ya, mungkin di jalan, ya, dia melihat wanita cantik misalkan, ya, orangnya, ada orang mungkin punya ini yang kuat, ya, syahwat yang kuat, dengan mungkin hanya sekedar melihat kemudian sudah keluar. Wallahu alam, menurut dalam kitab ini masuk dalam, berarti dia masuk dalam kategori tidak menyengaja, ya. Berarti boleh dia membatalkan, boleh dia melanjutkan puasanya. Wallahu alam. Kemudian perkara yang ketujuh yang dapat membatalkan puasa adalah niyatul iftar. Ya, memang berniat untuk berbuka. Ya. Jamaah sekalian, niat ini merupakan syarat sahnya suatu amalan ibadah. Termasuk dalam perkara puasa, ini juga menjadi syarat sahnya puasa. Ya. Niat untuk berbuka, niat untuk melaksanakan ibadah puasa. Makanya niat ini menjadi penekanan, ya. Sehingganya mungkin telah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa wajib khusus dalam ibadah puasa, maka wajib orang itu sudah berniat sejak malam hari, ya. Sejak malam hari. Bagi ada yang ada orang yang berpuasa di siang harinya dia sudah berniat untuk berbuka, maka walaupun dia belum makan dan minum, maka puasanya sudah dianggap batal dan wajib bagi dia untuk mengganti pada hari yang lain. Olehnya kami juga mengingatkan dan nasihatkan kepada kita semua, ya, ini mungkin dalam beberapa situasi di siang hari yang begitu terik, yang begitu panas, misalkan di bulan Ramadan, kadang, ya, ada di antara kita yang, ya, mungkin mulai dari berpikir, ya, dia mulai terpikir, aduh, enak sekali ini untuk minum yang segar-segar ini misalkan. Yang kalau hanya sekedar kepikiran tidak jadi masalah. Tapi ketika dia sudah masuk pada permasalahan niat, dia sudah berniat, saya semua buka aja ini. Saya akan berbuka ini. Ya, dengan mencari minuman yang saya inginkan tadi. Ya, ternyata dia tidak dapatkan. Minuman tersebut dia tidak dapatkan, kemudian baru dia sebutkan, kalau begitu saya mau lanjutkan puasa saja. Maka kita katakan, berdasarkan pendapat ini, mengatakan tidak. Puasa Anda sudah dianggap batal, karena Anda sudah memang berniat untuk berbuka puasa. Ya. Kemudian yang perkara yang kedua,